Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Denjo Raksadewa, teman-teman. Di video kali ini kita gak akan traveling atau bikin jalan-jalan ya. Kita akan silaturahmi ke brother kita, yaitu brother Romi. Dan katanya brother kita itu, sahabat kita itu bisa meruqyah. Dan kita penasaran, langsung saja kita gaspol ke sana. OTW. Di awal di masjidnya ini, teman kita lagi menunggu kita kesini. Kalau kabar kita sekitar jam 3 lebih 20 menit, kita sholat asar terlebih dahulu di masjid. Kita wudhu dulu nih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di Brother Romi. Kita sambil silaturahmi ya. Ini teman atau sahabat kita yang kita tuju. Ada Romi ini ya. Deden dengan Bang Deden. Oh aduh maaf. Biasa. Sesuai dengan apa yang kita tuju, kita akan maksudnya sahabat kita ini kan mengerti tentang ruqyah. Kita kan tidak mengerti gitu kan. Ruqyah syariah. Apa itu ruqyah syariah? Mohon dijelaskan gitu. Ini sama saya langsung ngapain? Oh iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu ya, dari Kang Denjo ya. Iya, Denjo ya, Bang Denjo ya. Alhamdulillah untuk bersilaturahim ke sini. Yang insyaallah kita akan sering-sering dengan Bang Denjo juga tentang tadi ruqyah syariah ya. Ruqyah syariah. Yang memang masya Allah sekali gitu tentang itu. Tapi sebelumnya agar senantiasa sharing kita hari ini diberkahi oleh Allah dan juga mendapatkan ridhonya Allah, kita awali dengan membacakan Al-Fatihah bersama-sama. Fi barakatil umuran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi itu tentang apa kita? Tentang ruqyah syariah. Maaf saya karena saya kurang memahami nih, Bang. Ya, kadang saya agak lupa ya. Enggak apa-apa. Maaf ya, Bang. Siap. Oke. Tentang ruqyah syariah itu ya. Jadi sebelum kita berbicara tentang ruqyah syariahnya terlebih dahulu, mungkin alangkah lebih baiknya kita berbicara tentang ruqyah secara umumnya dulu ya. Iya, siap. Jadi kalau ruqyah itu akar katanya dari kata ruko atau ruko. Nah, ruko itu artinya itu jampi-jampi. Nah, jampi-jampi yang memang pada waktu dahulu di dalam Sirah Nabawiyah ketika di waktu Mekah itu ketika Rasulullah hadir itu sudah banyak namanya itu kahin itu dukun ya, kalau sekarang dukun yang mereka selalu mempraktikan menjampi-jampi orang yang sakit tapi dengan syair-syair yang mereka buat gitu. Nah jadi sebutnya ruko atau ruqyah. Maka kadang ada beberapa hadis yang memang menjadi sebuah perdebatan di kalangan para ulama tentang ruqyah itu sendiri gitu. Ada yang mengatakan bahwa ruqyah itu hukumnya haram. Ada yang mengatakan ruqyah itu hukumnya sunnah gitu, karena bagian dari Tibun Nabawi. Misalkan dari salah satu hadis Rasulullah SAW itu ada kalimatnya Inna ruqo wa tama'im wa tiwala tasyirkun. Sesungguhnya segala macam ruqyah atau jampi-jampi, jimat-jimat dan sihir-sihir pelet itu termasuk syirik. Juga ada
hadis lain yang mengatakan tidak akan masuk surga tanpa hisab orang-orang yang meruqyah dan minta diruqyah. Nah, kalau disusul dalam sirah nabawiyah tadi itu asal mulanya dari para kahin yang selalu mempraktikkan jampi-jampi yang memang kahin-kahin itu bersekutu dengan jin dan malah menimbulkan kesyirikan-kesyirikan yang lain. Kahin tuh Dukun. Dukun, Ya, oh iya. lain dari dukun. Oke teman-teman, bagi yang tidak tahu apa itu kahin, itu dukun ya. Dukun ya, kahin, istilahnya kahin. Nah, sehingga tadi ada pertentangan seperti itu. Nah, sehingga dari hukum awalnya itu ruqyah itu tidak diperbolehkan karena tadi mengandung kesyirikan dan unsurnya bisa membuat seseorang musyrik, menjadi musyrik atau menjadi syirik gitu kan akidahnya. Maka tapi terlepas dari itu ada hadis yang lain ternyata, gitu, hadis yang lain yang ketika itu meriwayatkan ketika Rasulullah sedang sakitnya karena disihir oleh Wasil bin Atha dari orang Yahudi. Kemudian dalam hadisnya dijelaskan ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu ashtakaita. Telah datang Jibril, dari Ibnu Abbas itu ya, mengatakan bahwa telah datang Jibril kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang sakit. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ashtakaita, apakah engkau sakit wahai Rasulullah? Gitu. Qala na'am, ya saya sakit. Lalu malaikat Jibril langsung membacakan baca ruqyah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Min syarri kulli syai'in, dari segala sesuatu yang jahat. Min syarri kulli nafsin, dari jiwa-jiwa yang jahat. Min syarri kulli ain, dari tatapan-tatapan mata jahat. Min syarri kulli hasidin, dan dari sifat-sifat hasad yang jahat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Wallahu yasfik, dan Allah yang akan menyembuhkanmu. Kemudian dibacakanlah doa-doa ruqyah seperti muawizatain, seperti al-Fatihah, al-Falaq dan An-Nas. Nah, itu menjadi awal mula kenapa ada ruqyah syariah. Juga di riwayat lain ada sahabat yang dipatuk ular, gitu, yang dipatuk ular, kemudian diruqyah oleh sahabatnya yang lain. Kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan bin fulan tadi terpatuk ular, kemudian saya meruqyahnya. Tunjukkan kepadaku bagaimana engkau meruqyah. Saya membacakannya Al-Fatihah 3 kali, kemudian insyaallah dia sembuh. Oh, maka itu boleh. Nah, maka dari berbagai hadis dan riwayat dapat disimpulkan bahwa ternyata ada ruqyah yang tidak diperbolehkan itu tadi adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan atau yang membuat seseorang itu tersesat dari ketauhidan. Adapun ruqyah itu diperbolehkan karena pertama harus tuntunannya sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua bacaannya bagi bacaan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga harus difahami. Yang keempat tidak mengandung unsur kesyirikan. Misalkan meruqyah tapi ada syarat-syarat tertentu, atau misalkan ada mahar-mahar tertentu, nah itu yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi itu penjelasan tentang ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Kalau secara singkat. Ruqyah syariah ya. Ada pertanyaan dari Bang Bejo. Ruqyah syariah, kita kan baru sekarang ini nih Bang, memahami tentang ruqyah syariah. Boleh nggak kita maksudnya, ini kan maksudnya kita agak ini untuk ibadah itu untuk ibadah itu agak-agak sedikit maksudnya ya susah gitu. Oh iya. Bisa nggak maksudnya dipraktekan gitu. Dipraktekan gitu guys. Maksudnya, oh oke. Tapi sebelum itu mungkin kita harus kenali dulu nih ciri-ciri orang yang. Jadi ruqyah itu juga bukan untuk orang yang terkena sihir atau tidak, orang yang sehat, rumah pun apapun sebetulnya bisa diruqyah gitu. Nah, adapun misalkan orang-orang yang terkena gangguan sihir, biasa pada umumnya yang memang perlu untuk diruqyah itu ciri-cirinya misalkan pertama dia dalam waktu sholat, ketika sholat dia seling rupa rakaat. Sering banget Sering bener ya. Sering banget guys, bener. Yang kedua misalkan berlama-lama di air atau di toilet, gitu, berlama di toilet, terus timbul was-was. Iya, paling sering gitu was-was. Was-was itu. Nah, selanjutnya misalkan di dalam konteks mimpi, dia sering mimpi bertemu seseorang yang tidak dikenal maupun kita, tapi sering, baik itu perempuan misalkan sering berjima dan sebagainya gitu. Atau memimpikan sesuatu hal yang menyeramkan, bertemu ular kah, bertemu misalkan kalajengking dan sebagainya gitu.
Nah, mimpi-mimpi yang aneh itu ya, seperti itu gitu, gejala-gejala umumnya. Atau ada penyakit yang memang tidak terdeteksi oleh medis, gitu. Jadi seperti itu. Maka kalau kata guru saya, gitu, Al Ustaz Mumuh rahimahullah, yang semoga Allah merahmatinya. Amin ya. Ruqyah itu dalam pengobatan tibun nabawi yang dianjurkan itu ada dua. Pertama adalah dengan ruqyah, yang kedua dengan medis. Nah, kenapa dengan ruqyah? Karena dikhawatirkan seseorang yang sakit itu bukan karena faktor medis pada awalnya, tapi karena faktor sihir atau karena faktor ada kejahatan-kejahatan setan-setan di kalangan jin. Kan kalau di dalam Al-Quran ada kalimat wa akhirna min dunihim, musuh-musuh yang tidak terlihat. Nah, musuhnya tidak terlihat. Gitu. Baru setelah itu di dalam hadis yang lain baru dengan medis. Nah, medis yang dianjurkan dalam Rasulullah itu adalah bekam. Gitu. Kan guys, wah kita juga di daerah Bekasi itu tukang bekam, dan alhamdulillah si Abang Deden ini langsung menjelaskan gitu. Kita lanjutkan yang tadi. Oke Bang, tadi kan ada penjelasan perihal penyakit gitu ya. Yang pertama itu kan sebelum ke medis gitu kan, harusnya diruqyah dulu gitu kan. Tapi temuan-temuan yang saya temukan gitu di daerah-daerah saya gitu, kalau misalnya memang itu juga sebelum ke medis ke tempat ruqyah, tapi yang disebutkan tadi ciri-ciri ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah gitu, kebanyakan mayoritas orang-orang itu masuk ke dalam ruqyah syirkiyah menurut saya sih, pandangan saya gitu. Itu gimana hukumnya, sedangkan itu oke. Memang itu menjadi sebuah fenomena umum ya, yang terjadi hari ini. Tak bisa dipungkiri bahwa wilayah Indonesia, khususnya tanah Sunda, itu memang lekat dengan istilahnya buhun. Jadi lekat dengan buhunnya itu. Cuman sudah tahu akulturasi dengan budaya-budaya Islam. Nah, kalau kita kembali kepada tadi ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah, itu kita bisa bedakan sebetulnya. Kita bisa bedakan dari ciri-cirinya. Ketika misalkan bacaannya itu dicampuri dengan bacaan-bacaan di luar daripada bacaan yang ada dalam Al-Quran dan tidak disunahkan oleh hadis, kemudian tidak menjaga adab-adab. Misal yang datangnya itu adalah perempuan, ya perempuan, kemudian tidak menjaga adab-adab. Kan kalau di dalam ruqyah syariah itu perempuan tidak boleh disentuh kalau yang bukan mahramnya, gitu. Nah, kalau misalkan ketika datang kemudian kepada seorang peruqyah, tapi dia ternyata menyentuh tanpa hijab menyentuh, kemudian di bagian-bagian yang dikatakan intim pun pula, dekat-dekat di sana misalkan disentuh pula. Nah, itu sudah dipastikan melenceng daripada konsep ruqyah syariah. Apalagi kalau misalkan disusul dengan tadi diberikan entah itu jimat-jimatkah atau misalkan amalan-amalan yang memang di luar daripada apa yang Rasulullah ajarkan. Nah, itu. Maka kalau seperti itu sama status hukumnya dengan kita mendatangi dukun. Kalau tahu kahin, nah kalau status hukumnya dengan mendatangi dukun, maka kalau secara status hukum 40 hari sholatnya tidak diterima. Kalau bahasa kerasnya di dalam Al-Quran, inna syirka la dzulmun adzim, karena semua kesyirikan itu adalah dosa yang besar. Kenapa besar? Karena tidak diampuni dosanya. Jadi seperti itu ya. Ya memang sih Bang, dampaknya daripada hal itu gitu ya, ketika berobat kepada suatu ya sebutlah itu dukun gitu kan, memang jadi karena berobat di sana kita bisa sembuh gitu kan. Karena oleh misalnya oleh si amang itu misalnya kita bisa sembuh gitu kan. Jadi yang saya perhatikan itu memang gitu, peran fungsi Allahnya gak ada gitu. Ya, kalau secara hakikatnya sebetulnya Allah yang menyembuhkan, tapi yang menjadi salahnya itu dari segi keyakinan.
meyakini yang menyembuhkan itu adalah ruqyah. Meskipun dia datang ke peruqyah syariah, tapi ketika pasiennya itu meyakini yang menyembuhkannya adalah peruqyah, maka itu juga tidak diperbolehkan. Atau bahkan selanjutnya menggantungkan dirinya kepada peruqyah itu tidak diperbolehkan. Atau misalkan peruqyah sendiri itu tidak melibatkan Allah atau merasa dirinya yang menyembuhkan, itu pun juga tidak diperbolehkan. Maka seorang peruqyah itu harus memiliki hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu berarti bermakna segala sesuatunya karena Allah, menggantungkan dirinya kepada Allah dan meyakini bahwa Allah lah yang menyembuhkan dengan perantaraan kalimat-kalimat Al-Quran. Kenapa seperti itu? Karena sebagaimana di dalam Quran surah Al-Isra ayat 82, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami telah menurunkan dari sebagian ayat-ayat Al-Quran ma huwa syifa' yang dijadikan sebagai penawar atau obat, wa rahmatul lil mu'minin, dan akan menimbulkan rahmat bagi orang-orang mukmin. Nah, jadi kalau misalkan tadi ruqyahnya tadi tidak ikhlas karena Allah, itu pun tidak diperbolehkan. Dan juga seorang peruqyah syariah pun harus memiliki visi yang jelas. Apa itu visi? Bukan karena misalkan ingin pamor, ingin tenang, ingin tenar, ataupun karena uang, tapi harus karena Allah. Kemudian harus memiliki visi misi para nabi untuk menegakkan aturan Allah, mensyiarkan tentang Islam, dan juga mencegah terjadinya perpecahan dan sebetulnya itu mengikis kemusyrikan yang ada. Oh, berarti kalau misalnya ada di dalam diri seorang peruqyah itu tidak ada keikhlasan, berarti bukan peruqyah ya? Perupiah ya. Perupiah, iya. Nah, gini kan, gini Bang, maksudnya kita kan maksudnya ada nih mau sholat itu guys, kadang-kadang ada rasa timbul lupa atau mau wudhu itu suka was-was, apa itu termasuk gitu? Iya, termasuk ke ruqyah. Ini dipraktekan. Praktekan apanya nih? Maksudnya dipraktekan ini Bang, praktekan sihir. Enggak, maksudnya gini Ya, Bang. Memang tadi yang Abang alamin sekarang ini indikasi-indikasi sihir yang dijelaskan tadi oleh Bang Deden tadi ada di diri Abang gitu maksudnya? Iya, jadi kayak merasa gitu, emang kita juga pas waktu sholat kadang lupa rakaat, kadang lagi wudhu suka berapa kali gitu karena lupa. Was-was gitu. Pengen. Tapi sebelumnya saya mau nanya gitu ya kan. Tadi saya mengutip dari pembicaraan Kang Deden ya, Bang Deden. Apakah Abang dulu pernah gitu melakukan hal-hal syirik gitu? Seperti mengamalkan amalan, terus mempunyai wafat gitu kan, atau yang lain-lainnya gitu, syirik yang lain. Kalau untuk wafat itu gak pernah sih, cuman kalau amalan sering sering wirid-wirid gitu ya. Sering Puasa sering dimandiin gitu. Dimandiin. Iya, dimandiin setiap hari. Oh, udah bisa mandi sendiri ya. Bisa aja. Gimana Bang Den? Dipraktekkan aja guys. Jadi pengen kita tuh gimana ya? Pengen aja nyoba praktek. Bisa nggak? Oke, bisa insyaallah. Oke. Ya. Langsung sajalah. Oke guys, langkah baiknya kita untuk melakukan praktek ruqyah syariah ya Bang ya. Ruqyah syariahnya kita wudhu terlebih dahulu. Biar gimana Bang? Ya, maksudnya biar dalam keadaan tidak memiliki hadas. Siap. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil